Hai, iOS 18.2 udah dirilis sama Apple pada dini hari tadi. Dan untuk update kali ini tuh banyak banget fitur baru. Di video kali ini gue akan coba memberikan beberapa fitur utama yang mungkin paling sering kita temuin, yang paling sering kita pakai. Dan akan gue highlight beberapa fitur Apple Intelligence yang udah support di iOS 18.2, tentunya dari iPhone 15 Pro sampai iPhone yang terbaru. Kita mulai journey-nya. Let's go! You brought the Apple devices, gadget and technology. Let's go. Oke, kita mulai dari size update dulu ya. Kita mulai dari size update. Sebentar, gua udah screenshot di sini. Teman-teman bisa lihat iOS 18.2. Untuk size update-nya di iPhone punya gue ini iPhone 14, lumayan gede 1,98 GB. Untuk setiap iPhone tentunya akan berbeda tergantung tipe iPhone kalian iPhone berapa dan update dari iOS berapa. By the way, untuk iPhone 14 punya gue ini update dari iOS 18.1.1. Oke, lanjut di build numbernya, kita masuk ke menu setting, pilih general, lalu about di sini iOS version. Untuk build numbernya ada di 22C152. Berikutnya lanjut untuk bagian iPhone storage, kita klik di sini iPhone storage. Kita lihat, oh mantap loadingnya, harusnya ini aman karena loadingnya cepat. Untuk iOS-nya di sini bisa dilihat 11,46 GB dan untuk sistem datanya ada di 6,26 GB. Relatively aman, untuk sistem data bisa naik turun tergantung banyak atau sedikitnya data di iPhone kita. Oke, kita lanjut untuk di fitur yang pertama. Oke, di fitur yang pertama adalah perubahan di aplikasi Mail. Kalau kita masuk ke menu Mail di sini, kita klik. Nah, tampilannya itu sekarang kelihatan lebih modern menurut gua, lebih keren, lebih bagus. Kalau sebelumnya tuh kayak gini, biasa aja, list view kayak gini. Cuman kayak biasa aja. Kalau sekarang tuh lebih keren, ada kategorisnya di bagian atas di sini kalian bisa lihat ada beberapa kategoris. Jadi email-email yang sesuai kategoris udah di grouping, lebih mudah kita untuk memilihnya kayak gitu. Oke. Lalu berikutnya kalau kita juga mau mengcustom, misalkan beberapa email pengen kita custom dipindahkan kategorinya, cukup sederhana juga, tinggal kita swipe aja. Terus di sini ada titik 3, tinggal kita klik, lalu swipe ke bawah. Di bagian bawah di sini ada kategori sender, tinggal kita klik dan kita pilih apakah kategori tersebut akan di-set otomatis by system atau mau kita setting manual, lalu kita masukkan kategori tergantung dengan yang mau kita kehendaki aja yang mana. Ada primary, transaction, update, dan promotion. Ini akan lebih mempermudah kita kalau ada email-email tertentu yang memang spesifik, kita highlight, jadi lebih mudah untuk mengontrolnya. Kayak gitu. Lalu berikutnya kalau memang ternyata settingannya pengen dikembaliin ke default, gampang banget, tinggal klik titik 3 di atas ini, lalu klik about categories. Dan di sini teman-teman di paling bawah, di bagian paling bawah di sini bisa klik reset manual categories. Jadi kalau kalian udah mengcustom secara manual kategorisnya, nanti tombol ini akan aktif, tinggal diklik aja di reset manual kalau memang pengen dikembaliin ke defaultnya. Oke, lalu masuk ke menu setting. Di menu setting kita pilih apps, lalu kita pilih mail, kita cek di sini mail, klik. Nah, di sini bisa mengcustom, jadi notifikasinya itu bisa kita custom. Tinggal kita pilih di bagian notification di sini, klik. Dan yang paling bawah bisa teman-teman lihat ada tombol custom notification, kita klik. Nah, di sini ada pilihannya, ada unread message in primary atau all unread message. Kita bisa aktifin untuk pesan-pesan yang belum kita baca. Mau notifikasinya itu diaktifin cuman di bagian primary aja atau di semua pesan yang belum terbaca. Ini lebih mempermudah kita biar mengontrol email-email yang masuk itu lebih terorganisir aja sih sebetulnya. Biar nggak terlalu numpuk notifikasi-notifikasi yang dirasa kurang penting. Jadi yang primer aja, yang utama-utama aja dimasukin notifikasinya kayak gitu. Ini lebih mempermudah sih, good. Untuk perubahan email ini gua suka banget. Perubahan berikutnya adalah di bagian icon. Jadi kalau kita misalkan aktifkan di sini iconnya itu iconnya black atau dark, klik dark, iconnya dark atau kalian posisinya ada di dark mode, temanya dark mode. Ketika masuk ke menu setting, di icon-icon darknya itu ngikut. Teman-teman bisa lihat di sini di bagian samping-sampingnya ini, icon-iconnya itu ikutan jadi hitam. Walaupun kalian pakai temanya itu light atau cerah, tema yang cerah, tema yang nyala, yang kayak gini.
itu tetap akan ikut, ikonnya akan ikut hitam kalau kalian setting icon di home-nya itu hitam. Apalagi kalau di dark mode tentu bakal semuanya hitam. Kita dark mode, coba masuk ke menu setting, nah kayak gitu, semuanya bakal ikut hitam. Gue pribadi sih agak kurang suka ya untuk perubahan ini. Gue lebih suka perubahan atau gue lebih suka icon-icon sebelumnya yang lebih cerah, lebih kelihatan aja. Kayak gini, di sini, nah di sini kayak gitu, warnanya cerah kayak gini. Gue lebih suka icon yang kayak gini. Walaupun di dark mode nggak berubah. Coba kayak gitu perubahannya. Ini yang 18.11 dan ini yang 18.2. Secara pribadi gue lebih suka yang 18.11 kayak gitu. Oke, di fitur yang ketiga adalah di aplikasi Photos atau Library. Teman-teman sekarang kalau masuk ke Library, kalau kita klik salah satu foto langsung munculnya tuh kayak gini. Nggak kecil dulu previewnya. Kalau sebelumnya itu kayak kecil dulu. Sebentar, gue coba bantu juga di sini buat dibandingin biar lebih kelihatan. Nah, sebelumnya itu kayak gini. Jadi kalau kita pilih Photos, nggak langsung full size, mesti kita klik dulu baru gede. Kalau sekarang pas langsung foto, kalau kita preview itu langsung muncul gede full size kayak gini. Oke, nggak perlu dikecilin dulu atau nggak perlu diklik-klik dulu kayak gini. Kalau yang lama harus diklik-klik dulu kayak gitu. Lalu berikutnya kalau kita scrubbing video dari timecode-nya di sini, misalkan kita scrubbing, ada menit, ada detik dan ada frame-nya. Jadi scrubbingnya sekarang itu bisa per frame. Kalian bisa lihat untuk timecode-nya di sini. Teman-teman bisa lihat kayak gitu. Jadi saat kita scrubbing itu ada data frame-nya, detiknya dan ada menitnya. Kalau sebelumnya cuma ada menit dan detik doang. Itu sih perubahan kecilnya. Perubahan berikutnya adalah di aplikasi Safari. Kalau kita masuk ke Safari, kita swipe ke bagian paling bawah, ada tombol edit, kita klik edit. Di sini ada beberapa penambahan wallpaper baru. Jadi teman-teman bisa mengcustom wallpaper lebih banyak lagi. Bisa dipilih kalau memang suka dengan wallpaper yang baru yang ada di iOS 18.2 ini. Berikutnya juga ada pada menu setting. Kita masuk ke menu setting, lalu pilih aplikasi Safari. Di sini klik Safari. Di bagian menu setting ini ada fitur baru juga yang menurut gua akan cukup bermanfaat, yaitu history and website data bisa kita import atau bisa kita export. Jadi tinggal kita klik import aja kalau memang kita mau import semua data kayak bookmark, history, extension, dan beberapa history lainnya yang pernah dilakukan di device lain, mungkin tinggal kita choose file aja. Kalau kita mau export dari handphone kita, dari iPhone kita yang sedang kita pakai ini, tinggal klik aja export di sini, lalu kalian pilih aja bagian mana yang akan diekspor datanya, tinggal dicek atau uncheck aja, lalu klik save to download. Lalu di handphone lain nanti saat mau dibuka tinggal klik import aja. Mirip-mirip di Google Chrome lah. Ini merupakan sebuah terobosan yang menurut gua cukup oke lah, walaupun sedikit agak ketinggalan kayak Google Chrome ya. Lanjut di fitur berikutnya yang gak kalah keren adalah di bagian sound and haptic. Kita masuk ke sound and haptic di sini. Lalu swipe ke bawah. Di sini ada fitur baru, ada opsi baru, volume limit. Jadi kalian bisa aktifin maksimum volume yang bisa kalian pakai di handphonenya gimana. Tinggal klik aja toggle-nya kayak gini. Bisa kita swipe kanan kiri berapa persen volume yang pengen kalian limit di iPhone kalian. Tinggal dipilih aja untuk lebih mengamankan mungkin speaker kalian biar lebih awet. Cuma sayangnya ini nggak bisa di custom untuk aplikasi-aplikasi atau media tertentu kayak di Android. Kalau di Android kan bisa custom untuk panggilan volumenya berapa persen, untuk media volumenya berapa persen, untuk aplikasi-aplikasi tertentu volumenya berapa persen. Tapi untuk iPhone sayangnya belum bisa. Mungkin di next update bisa jadi ini menjadi improvement yang akan dikembangkan oleh Apple. Fitur berikutnya adalah bagian volume control pada lock screen. Nah, kalau kalian lagi dengerin musik kayak gini, di bawahnya ini bisa kita aktifin ada volume controlnya. Caranya mudah banget. Tinggal masuk ke menu setting di sini, lalu pilih di sini ada accessibility, klik accessibility, lalu cari di sini kalian menu audio and visual, klik aja langsung.
Lalu cari di sini mana? Oh, di sini ada Always Show Volume Control. Tinggal kita aktifin aja, nanti bakal muncul di sini. Swipe. Nah, kalau kita play, nah kayak gini, itu ada volume kontrolnya yang bisa kita swipe kanan kiri, gedein atau kecilin. Kayak gitu. Kita juga bisa nonaktifin lagi kalau memang nggak suka. Tinggal kita klik aja toggle-nya, nanti hilang. Nah, kayak gini, bentar. Nah, hilang. Oke. Jadi kalian bisa coba aja sesuai dengan selera. Kalau kalian pengen yang praktis, mungkin kalian bisa manfaatin fitur ini buat gedein atau kecilin volume lewat lock screen. Oke, itu beberapa fitur yang ada di iPhone yang belum support Apple Intelligence. Yang udah support Apple Intelligence tentunya fiturnya lebih banyak, khususnya untuk fitur Apple Intelligence-nya. Yang pertama adalah support ChatGPT dengan menggunakan Siri. Entah itu diketik dengan teks biasa, dengan prompt, atau langsung dengan perintah voice atau suara. Cuman sayangnya untuk perintah voice ini atau untuk ChatGPT ini belum support menggunakan bahasa Indonesia, hanya support menggunakan bahasa Inggris doang. Kemungkinan besar nanti di tahun depan baru akan bertahap dengan bahasa-bahasa yang lain sebagaimana diinfokan oleh Apple saat pelirisan Apple Intelligence waktu itu. Lalu berikutnya ada juga fitur yang menurut gua cukup baik, cukup menarik, yaitu Image Playground, di mana kita itu bisa meng-create image dengan teks atau dengan prompt, atau dengan menggunakan foto yang kita punya, kita bisa menggenerate sebuah image baru yang dikompilasi atau yang dibuat oleh AI. Berikutnya juga ada fitur yang menurut gua akan sangat berguna buat kalian yang senang memainkan emoji, ada yang namanya fitur Genmoji. Fitur ini adalah bisa ngegenerate emoji di semua apps chatting yang udah support di semua apps pihak ketiga, maksudnya kayak WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Saat kita chattingan kita bisa nge-create atau nge-generate sebuah emoji yang bisa kita pakai untuk melakukan chatting ke teman kita. Sehingga nanti emojinya itu lebih personal, cuma kita doang yang punya karena memang kita yang bikin dan kita yang ngirim ke teman kita, kayak gitu. Bisa kalian manfaatin kalau iPhone yang kalian punya saat ini adalah iPhone yang sudah support Apple Intelligence, iPhone 15 Pro sampai iPhone yang terbaru. Untuk kita yang belum support Apple Intelligence, ya fitur-fitur tadi aja yang bisa kita nikmatin. Oke, itu aja informasinya. Kalau kalian pengen tahu lebih informasi kayak gini, bisa klik juga video gua yang lainnya. Thank you for watching, see you next video. Bye-bye. Brother Apple devices, gadget and technology. Apple devices, gadget and technology.